Pada umumnya, kita sering mendengarkan jenis kecerdasan manusia, yaitu IQ maupun EQ, berdasarkan sudut pandang seorang psikolog dan jurnalis sains dari California bernama Daniel Goleman. Catatan informasi akan membahas jenis kecerdasan manusia yang mungkin saja baru kali ini terdengar dan Anda ketahui. Simak video ini dan ketahui. Kecerdasan apa yang kamu miliki? Berdasarkan teori multiple intelligence milik seorang psikolog dan ahli riset dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Prof. Howard Gardner, menyatakan bahwa kecerdasan tidak dapat direduksi menjadi satu ukuran, seperti yang dilakukan oleh penguji IQ. Di dalam teori multiple intelligence, Prof. Gardner mengidentifikasi kecerdasan dengan mencerminkan keunikan setiap individu dalam memahami dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya. Prof. Gardner sendiri membagi tipe kecerdasan menjadi 8 bagian. Apakah kamu bagian dari kecerdasan multiple intelligence? Berikut adalah beberapa jenis kecerdasan menurut teori Prof. Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini merupakan jenis kecerdasan dalam menggunakan kata-kata secara efektif baik berbicara maupun menulis. Berarti kamu sangat mumpuni dalam bidang bahasa. Kamu mahir menyampaikan baik lewat lisan maupun tulisan. Kamu tak memiliki kesulitan bila disuruh untuk merangkai atau menyusun kata-kata. Yang kedua adalah logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam pemikiran yang logis, analisis, dan mampu memecahkan masalah secara matematis. Berarti kamu suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan logika dan angka. Kamu sangat tertarik dengan sesuatu yang menantang seperti melakukan penelitian maupun membuat suatu karya tulis ilmiah. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini merupakan jenis kecerdasan dalam pemahaman, kreativitas, dan ekspresi melalui musik. Orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memainkan satu atau lebih alat musik dan cepat tanggap untuk menyesuaikan nada musik. Kecerdasan ini dapat didapatkan dengan cara berlatih rutin baik memainkan beberapa alat musik maupun berlatih bernyanyi dengan suara yang merdu untuk didengarkan. Yang keempat adalah kecerdasan visual ruang. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam memahami dan menggunakan ruang, citra visual, dan persepsi visual. Hal ini berkaitan dengan gambar, garis, dan ruang. Mungkin kamu berbakat membuat gambar yang bagus dan berpeluang besar menjadi seorang pelukis yang ternama, atau bahkan kamu juga dapat menjadi seorang arsitek terkemuka. Yang kelima adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan kepekaan memahami orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan mudah dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Biasanya dapat kita lihat melalui orang-orang sebagai pendengar yang baik dan sangat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam kesadaran diri dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Jika seseorang mampu mengenali jati dirinya, maka ia akan dengan mudah menemukan tujuan hidupnya dan akan menentukan setiap langkah yang ia tempuh dapat berjalan sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang ia miliki. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan kinestik, yaitu kecerdasan dengan keterampilan fisik dan penggunaan tubuh dalam mengekspresikan diri. Kecerdasan ini dapat dilihat dengan gerak tubuh yang biasanya lebih suka menari maupun berolahraga. Selain daripada menyehatkan tubuh, kecerdasan kinestik juga dapat membuat seseorang menjadi berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam memahami dan mengenali pola alam, flora, dan fauna. Kecerdasan ini pula disebut kecerdasan alami manusia. Seseorang dapat merasakan apa yang ada di sekelilingnya, seperti hembusan angin, gemericik air sungai yang menyejukkan, suasana alam yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Sehingga ia mampu untuk mengamati dan mengklasifikasikan hal-hal yang berhubungan di sekitarnya. Itulah beberapa jenis kecerdasan multiple intelligence. Teori Gardner mengakui keberagaman kecerdasan dan menekankan pentingnya memberikan penghargaan pada bentuk-bentuk kecerdasan yang berbeda. Maka dari itu, kenali dan kembangkan bakatmu setelah mengetahui kecerdasan apa yang kamu miliki. Terima kasih telah berkunjung ke halaman catatan informasi. Sampai bertemu di video selanjutnya.